Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, muatan PPKN tentang keberagaman. Pada hari ini kita akan belajar keberagaman agama di sekolah dan keberagaman suku bangsa. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang keberagaman agama di sekolah. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama punya tempat ibadah, hari besar, dan kitab suci yang berbeda. Agama Islam tempat ibadahnya di masjid. Hari besarnya misalnya ada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha ya. Kalau agama Kristen Protestan tempat ibadahnya di gereja. Hari besarnya ada Natal. Kemudian agama Kristen Katolik tempat ibadahnya juga di gereja. Hari besarnya ada Natal, Paskah. Kemudian yang keempat agama Hindu. Agama Hindu tempat ibadahnya di pura. Hari besarnya ada Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi. Kemudian agama Buddha tempat ibadahnya di wihara. Hari besarnya ada Hari Waisak, Asada, dan Katina. Yang terakhir yaitu agama Konghucu. Tempat ibadahnya di kelenteng. Hari besarnya ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Sekarang kita lanjut ke keberagaman suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya suku bangsa yang beragam. Jadi dalam satu daerah itu bisa saja terdiri dari suku bangsa yang berbeda. Nah, di sini ada Ibu berikan contoh 8 suku bangsa yang ada di Indonesia. Enggak cuma 8, sebenarnya ada banyak sekali suku bangsa di Indonesia ya. Tapi yang paling banyak penduduknya itu suku bangsa ini saja. Nah, yang pertama misalnya di Kepulauan Sumatera atau Provinsi Sumatera itu banyak dihuni oleh suku Batak. Kalau di Pulau Jawa banyak dihuni oleh suku Sunda dan Jawa. Daerah Kalimantan ada suku Dayak. Sulawesi Selatan ada suku Bugis. Daerah Papua ada suku Asmat dan Dani. Kemudian Pulau Bali ada suku Bali namanya. Kalau Lombok suku Sasak dan daerah istimewa Jakarta ada suku Betawi. Nah, ini adalah penduduk mayoritas ya, lebih banyak jumlah penduduk dengan suku bangsa yang ada di sini. Tapi belum tentu baru di daerah Papua ada suku Asmat saja. Tidak ya, bisa aja ada suku bangsa lainnya. Tugas hari ini, silakan anak-anak membaca cerita singkat berikut. Kemudian anak-anak pilah. Jadi nama-nama siswa yang ada di cerita ini ke daerahnya masing-masing. Nah, kita baca cerita dulu ya. Pak Guru membentuk kelompok kecil. Tiap kelompok memiliki anggota yang beragam. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Mutia satu kelompok dengan Yosefa. Mutia berasal dari Aceh. Yosefa berasal dari Papua. Jaka satu kelompok dengan Sitompul. Jaka berasal dari Jawa. Sitompul berasal dari Batak. Nisa satu kelompok dengan Dila. Nisa berasal dari Jakarta. Dila berasal dari Bugis. Tobing satu kelompok dengan Ide Ayu. Tobing berasal dari Sulawesi Utara. Ide Ayu berasal dari Bali. Nah, di sini anak-anak tuliskan nama-nama di atas sesuai dengan suku atau daerah asalnya. Anak-anak bisa kerjakan pada buku latihan. Nah, di sini ada nomor, nama, daerah asal. Jadi anak-anak buat tabel seperti ini. Nomor 1 misalnya Mutia. Tulis Mutia. Daerah asalnya dari mana? Dari Aceh. Tulis Aceh. Kemudian misalnya di sini ada Sitompul. Sitompul ditulis namanya berasal dari Batak. Nah, Batak itu daerah asalnya dari mana? Kita kembali lagi ke materi tadi. Suku Batak berasal dari daerah titik. Silakan anak-anak isi.
dan seterusnya sampai ide Ayu. Bisa dipahami anak-anak? Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa WhatsApp Bu Guru ya. Jadi sekian materi hari ini. Sampai jumpa.